Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam kasih Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam lindungan Tuhan senantiasa tetap dalam keadaan baik dan sehat hingga saat ini. Sebelum kita masuk pada renungan kita saat ini, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, maha ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, untuk kebaikan Tuhan dan berkat anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kami boleh jalani bersama dengan Tuhan, dan Tuhan masih berkati kami hingga saat ini kami masih dalam keadaan baik. Bapa, kami akan memulai renungan kami saat ini. Tuhan tolong pimpin kami. Tuhan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dimampukan mengerti firman Tuhan, dan juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir bagi kami, menuntun kami selalu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, firman Tuhan selain menyampaikan sikap yang ramah terhadap seorang yang lain, juga firman Tuhan penuh dengan kasih dan mesra. Kasih dan mesra bukan saja terbatas di dalam hubungan dengan sesama, tetapi juga kepada orang yang belum dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasih dan mesra, kita mampu membuat suasana menjadi nyaman dan aman dan tentram, sehingga tidak ada alasan untuk kita membenci sesama kita, termasuk bagi mereka yang tidak senang dan berbeda pendapat dengan kita. Dalam kasih dan mesra, saudaraku, ada makna pengampunan untuk kita terapkan dalam hidup kita, di mana Tuhan Yesus sudah melakukan kasih terlebih dahulu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah inti pengajaran yang dia lakukan dalam pelayanannya semasa dia hidup. Jadi, sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dahulu melayani dan mengampuni kita yang berdosa, hendaknya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita memulai permusuhan, apalagi menyimpan dendam terhadap sesama kita. Sikap ramah dan kasih secara tidak langsung adalah predikat bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, demi kita bisa dilihat oleh orang sebagai orang yang percaya dan menjaga identitas kita, hendaklah kita hidup setiap hari dalam kasih yang tulus, bukan sekedar untuk pencitraan diri. Semoga kita selalu dikuatkan, saudaraku, menjalani hari-hari kita dengan penuh kasih mesra yang tulus, memampukan kita melakukan perbuatan yang baik dari dalam hati kita. Kiranya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mampu mengajari kami, Bapa yang memberi kami hikmat pengertian akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam ini. Bapa, terima kasih untuk kasih yang besar, yang tulus yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih bagi kami yang orang berdosa ini, Tuhan masih kasihani, Tuhan masih pimpin kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari-hari kami dengan baik dan benar bila tidak Tuhan pimpin dan arahkan kami.
Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah boleh selalu menguatkan kami menjalani hari-hari kami, memampukan kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah Roh Kudus Tuhan hadir bagi kami, menuntun langkah kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, biarlah kasih yang tulus, perbuatan baik dari hati yang tulus, senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga berdampak bagi saudara dan teman-teman kami, dan terlebih bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami murid Tuhan yang senantiasa menyatakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang boleh melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu selalu Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami boleh mengalami pemulihan. Waktu demi waktu boleh terjadi peningkatan kesejahteraan kembali pada bangsa dan negara kami. Bapa, tetaplah Tuhan tuntun pemerintahan kami yang Tuhan telah tunjuk. Segala rencana dan program yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, tepat pada waktunya. Jauhkan dari orang-orang yang jahat hatinya. Tuhan lindungi orang yang baik hatinya supaya mampu bekerja, menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dia emban dengan baik demi kesejahteraan rakyat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia akan semakin lebih baik dari waktu-waktu ke depannya. Bapa di surga, terus kami juga berdoa bagi kami semuanya Tuhan, baik keluarga kami, saudara kami, kerabat kami, rekan kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin. Buatlah kami selalu mesra dalam berkehidupan. Buatlah kami selalu boleh membangun hubungan baik bagi sesama kami. Berkati mereka dimanapun berada Tuhan, jadikan mereka teladan yang baik. Terlebih yang belum mengenal Tuhan Yesus, boleh semakin banyak datang orang mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu berkati juga pekerjaan dan usaha kami. Tambahkan berkat rezeki, kesehatan berlimpah bagi kami, supaya kami mampu menjalani hari kami. Setiap rezeki yang Tuhan berikan dari hari ke hari, kiranya mencukupi kebutuhan kami, juga kami boleh berbagi bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak datang menghadap dan memohon kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya apa yang kita baca dan renungkan hari ini boleh memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari kita ke depannya di dalam jalan Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus berkati.